Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra fa iza faragta fansab wa ila rabbika faragha. Jamaah Allah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah-jemaat yang dicintai Allah, yang dikasihi Allah, mari sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita, dan janganlah kita mati kecuali dalam keadaan Islam. Rasulullah SAW bersabda, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa-siapa yang mengakhiri hidupnya dalam keimanan, dalam keyakinan bahwa tidak ada Tuhan lain selain Allah, maka dia pasti masuk ke dalam surga. Jemaah Allah, Rasulullah SAW bersabda, dan tidak akan meninggal dunia seorang anak cucu Adam sebelum habis jatah rezekinya di dunia. Nggak bakal kita mati, kita nggak bakalan mati kecuali emang jatah rezeki kita udah selesai. Oleh karena itu jangan pernah khawatir tentang rezeki kita di dunia. Allah menjamin, dalam Al-Quran disebutkan Allah menjamin rezeki dari setiap makhluk Allah, walaupun makhluk itu tersembunyi di dalam tempat-tempat yang tidak pernah kita pikirkan. Ini bukan manusia aja, makhluk Allah, segala macam jenis makhluk Allah, Allah jamin rezekinya di dalam kehidupan di dunia ini. Oleh karena itu jamaah-jamaah Allah, yang diingatkan oleh Rasulullah SAW kepada kita adalah bagaimana kita menjalani hidup ini dengan mencari keberkahan di dalam hidup ini, bukan mencari kekayaan harta duniawi. Rasulullah SAW bersabda, orang yang kaya bukanlah orang yang banyak hartanya, tapi orang yang kaya adalah orang yang memiliki rasa cukup di dalam hatinya. Ini selalu merasa cukup. Dengan rasa cukup inilah kita mendapatkan keberkahan dari Allah. Berkah dalam Islam ini maknanya ada 4. Yang pertama, berkah itu maknanya ketika kita melakukan suatu amal soleh, kita merasakan bahagia dengan amal soleh yang kita lakukan tersebut. Makna berkah yang kedua adalah ketika kita melakukan suatu amal soleh, bukan saja kita yang bahagia karena kita melakukan amal soleh tersebut, tapi orang-orang sekitar kita juga ikut merasakan kebahagiaan tersebut. Yang ketiga, berkah itu maknanya ketika kita melakukan suatu amal soleh, kita merasakan mendapat manfaat dari amal soleh yang kita lakukan tersebut. Dan yang keempat, maknanya bukan saja kita yang merasa mendapat manfaat dari amal soleh yang kita lakukan tersebut, tapi orang-orang sekitar kita pun merasakan manfaat dari amal soleh yang kita lakukan tersebut. Itu sebabnya kemudian Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat pada orang-orang sekitarnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Rasulullah SAW mengatakan, sebaik-baik manusia adalah manusia yang diberikan umur yang panjang dan mengisi umur yang panjang itu dengan berbagai amalan-amalan soleh. Dan seburuk-buruk manusia, kata Rasulullah SAW, ada orang yang diberikan umur yang panjang dan dia mengisi umur yang panjang itu dengan berbagai kemaksiatan. Na'udzubillahi min dzalik. Di dalam ilmu tasawuf disebutkan ada tingkatan-tingkatan rezeki. Rezeki yang paling rendah adalah harta. Rezeki yang paling rendah itu harta. Jadi ngapain kita ngotot-ngotot ngejar harta, padahal harta adalah rezeki yang paling rendah. Mengapa disebutkan rezeki yang paling rendah itu adalah harta? Rasulullah SAW bersabda, rezekimu, hartamu itu baru menjadi rezekimu apabila engkau lakukan 3 hal.
Yang pertama, apabila harta itu engkau ambil, engkau gunakan untuk beli makanan, kemudian makanan itu masuk ke dalam perutmu, kemudian dia keluar jadi kotoran, baru jadi rezeki. Itu minuman, itu makanan yang terhidang. Kalau belum kita makan, dia belum jadi rezeki, baru jadi makanan doang. Dia baru jadi rezeki kalau udah kita makan, masuk ke dalam perut kita, keluar menjadi kotoran. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, hartamu baru menjadi rezekimu apabila hartamu itu engkau ambil, engkau gunakan untuk beli sesuatu, beli rumah, beli mobil, beli motor, bayar listrik, bayar segala macam. Kemudian barang-barang yang engkau beli itu menjadi usang, baru dia jadi rezeki setelah dia bisa kita nikmati manfaat dari barang-barang yang kita beli dengan harta tersebut. Dan yang ketiga, kata Rasulullah SAW, hartamu baru menjadi rezekimu apabila harta itu engkau sedekahkan. Dan inilah yang akan kekal dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Rezeki yang paling utama adalah rezeki yang paling tinggi. Tadi rezeki paling rendah. Rezeki yang paling tinggi adalah kesehatan. Kita bisa bayar dokter, bisa beli obat, bisa beli bayar rumah sakit, tapi kita tidak pernah bisa beli kesehatan. Itu sebabnya disebutkan bahwa rezeki yang paling tinggi itu adalah kesehatan. Pada saat ini kita hadir, alhamdulillah sehat semua. Ini harus kita syukuri. Ini kalau dia baru berasa, Rasulullah SAW mengatakan ada dua hal yang baru engkau rasakan pentingnya ketika dia udah nggak ada. Yang pertama adalah kesehatan. Nah, ini kayak gini. Yang kedua adalah waktu senggang, waktu luang. Nah, ini dua hal yang kalau kita jarang-jarang kita merasakan tentang kenikmatan ini, baru kita nanti merasakannya ketika kita udah kehilangan. Yang ketiga, rezeki yang paling utama itu adalah anak yang soleh-solehah. Ini mengapa anak soleh-solehah jadi penting? Karena umur kita cuma pendek. Umur kita palingan 70 tahun, 80 tahun. Ente udah insafnya paling umur berapa? 40 tahun baru jadi orang baik beneran, umur 25 tahun nggak bener kan? Jadi amalan kita untuk bekal ke akhirat sangat sedikit karena umur kita pendek. Bener kan? Nah, kalau kita punya anak yang soleh-soleha, ini menjadi rezeki yang paling utama, karena setelah kita meninggal dunia, inilah yang akan terus menjadikan amalan kita mengalir kepada kita. Rasulullah SAW bersabda, terputuslah semua amalan anak cucu Adam ketika dia meninggal dunia, kecuali 3 hal. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Ini ilmu bermanfaat, nggak perlu jadi dosen, nggak perlu jadi ustadz, nggak perlu jadi guru, nggak perlu. Ente ngajarin anak makan pakai tangan kanan, udah jadi ilmu yang bermanfaat. Ente ngajarin anak baca bismillah, udah jadi ilmu yang bermanfaat. Yang kedua adalah sedekatun jariyah, yaitu sedekah-sedekah yang kita berikan. Nah, ini akan mengalir terus pahalanya kepada kita. Dan yang ketiga adalah anak-anak yang soleh-solehah, yang ketika kita telah meninggal dunia, ini kita masih terus mendapatkan pahalanya. Dalam sebuah hadis yang panjang diceritakan, ketika nanti kita udah meninggal dunia di alam kubur, yaitu ketika udah selesai semua dalam kubur, tahu-tahu nanti ada makhluk yang datang, malaikat yang datang kepada kita membawa nampan-nampan yang berisi nampan-nampan itu makanan-makanan ruhani. Maka kita bertanya, apaan ini? Makanan rohani, kata malaikatnya. Dari mana? Ini kiriman dari doa-doa anakmu. Datang lagi, ini apa? Ini kiriman dari karib kerabatmu. Ini apa lagi? Ini kiriman dari saudara-saudara dan sebagainya. Sehingga diceritakan waktu itu di alam kubur itu, setiap kali kalau sholat Jumat kita harus baca, nantinya khotib wajib salah satu rukunnya baca Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Itu wajib tuh di sholat Jumat, khotib wajib rukun baca itu. Setiap kali kita baca Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, itu ruh-ruh yang Allah meninggal dunia itu keluar mengutin doa tersebut. Karena doa itu tidak ditujukan secara spesifik pada siapapun. Itu lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal general umum. Jadi itu ruh-ruh keluar mengutin doa-doa tersebut. Tapi ada ruh yang tidak ikut mengutin, sehingga ruh-ruh yang mengutin doa-doa tersebut bertanya, kenapa engkau tidak ikutan mengutin doa-doa tersebut? Maka ruh-ruh tersebut mengatakan, kami tidak merasa perlu untuk ikutan mengutinnya, karena kami terus dikirim doa-doa oleh anak-anak kami yang soleh-soleha, terus dikirimin doa-doa oleh saudara-saudara kami, kerabat kami.
Itu sebabnya disebutkan bahwa rezeki yang paling utama itu adalah anak yang soleh solehah. Rezeki yang paling patut kita syukuri adalah husnul khotimah, mengakhiri hidup kita ini dengan akhir yang baik. Bisa jadi kita seumur umur jadi orang baik, tapi di ujung akhir hayat kita terpleset dengan godaan setan, akhirnya kita su'ul khotimah. Nauzubillah min dzalik. Tapi bisa jadi juga dalam hidup kita seumur umur jadi orang jahat, tapi ketika kita udah mau meninggal dunia, kita dapat hidayah, kita taubat, sehingga kita husnul khotimah. Itu sebabnya di dalam ajaran-ajaran tasawuf disebutkan kita tidak boleh memandang rendah seorang yang melakukan dosa. Sungguh orang yang memandang rendah orang yang melakukan dosa, maka dirinya lebih rendah daripada pendosa itu sendiri. Karena kita nggak tahu habis dia buat dosa, bisa jadi dia udah tobat dan diterima tobatnya sama Allah. Bisa jadi juga kita nanti kemudian hari melakukan dosa yang setara. Rasulullah SAW mengingatkan kita dalam sebuah hadisnya, siapa-siapa yang mempermalukan saudaranya atas dosa yang telah ditaubati oleh saudaranya itu, maka tidaklah dia akan mati kecuali dia akan melakukan dosa yang setara. Nauzubillah min dzalik. Oke. Jangan. Jadi jamaah sekalian, Allah, marilah sama-sama kita dekatkan diri kepada Allah, kita tingkatkan terus keimanan, ketakwaan kita kepada Allah. Kita minta kepada Allah keberkahan dalam hidup kita, kita minta kepada Allah keberkahan dalam rezeki kita. Itu sebabnya kita diajarkan sebuah doa yang sangat terkenal di Indonesia, tapi ini salah kaprah di Indonesia jadi doa mau makan. Bunyinya Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar. Wahai Allah, berkahilah seluruh rezeki yang Engkau berikan pada kami dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Ini doa minta keberkahan, bahwa kita dalam kehidupan ini kadang-kadang sempit, kadang-kadang lapang, kadang-kadang sakit, kadang-kadang sehat. Nggak apa-apa, jalanin aja terus. Hidup ini termasuk di dalam rezeki yang Allah berikan pada kita itu adalah rezeki musibah yang kita alami. Kalau kita dapat musibah, ya itu rezeki juga, jalanin aja. Karena dalam setiap musibah yang Allah berikan pada kita, ma asaba min musibatin illa bismillah. Tidak ada satu musibah pun yang akan menimpa kalian kecuali dengan izinku, kata Allah. Dan Allah menjanjikan setiap kali musibah itu menimpa kita, musibah itu tidak akan melampaui kemampuan kita untuk menanggungnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Mengapa disebutkan bahwa musibah itu termasuk ke dalam rezeki? Karena setiap musibah yang datang kepada kita itu pada saat yang bersamaan Allah turunkan berbagai kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setiap kali kesulitan yang datang, maka kesulitan itu datang bersamaan dengan berbagai kemudahan untuk diri kita. Itu sebabnya disebutkan bahwa musibah itu termasuk salah satu dari rezeki yang diberikan Allah kepada kita. Dan kemudian Allah nanti akan berikan jalan keluarnya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Akan kami berikan selalu jalan keluar dari kesulitan yang kalian hadapi dan rezeki dari sisi yang tidak terduga-duga. Setelah lewatlah musibah-musibah itu semua, baru kita tersenyum. Kemudian baru Allah mengingat kepada kita, fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Baru kita menyadari bahwa ternyata nikmat yang Allah berikan pada kita jauh lebih banyak daripada musibah-musibah yang ditimpakan oleh Allah kepada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Min jami'il ma'asi waz dzunub. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya wasi'al maghfirah, birahmatika ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma innaka afun karim
تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع الدعاء ويا قاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.